Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan kinerja pelayanan publik yang diberi nama Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi dengan Sistem Informasi One Big Data Integrate atau Sinobidatin pada Kelurahan Pasar Minggu dengan nama saya sendiri, Riza Fauzi, sebagai Sekretaris Kelurahan Pasar Minggu dalam rangka pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 7 tahun 2022 dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Benyamin Bukit. Latar belakang. Sesuai dengan Pergub nomor 152 tahun 2019, salah satu tugas pokok dan fungsi dari Sekretaris Kelurahan yaitu melakukan pengelolaan data dan informasi di kelurahan. Isu strategis yang diangkat yaitu belum adanya sistem terintegrasi untuk melakukan pengelolaan data dan informasi yang dapat menampilkan data secara lengkap dan akurat. Dalam rangka ini, kelurahan selalu mengadakan pelaksanaan survei kepuasan layanan masyarakat atau SKLM setiap 3 bulan sekali. Dari 233 responden yang diberikan dalam rangka SKLM ini, per orang dapat mengisi 3 bahan isian dan didapatkan hasil survei kepuasan layanan masyarakat pada TW1 tahun 2022 sebagai berikut. Dari sini terlihat bahwa warga masyarakat menginginkan adanya perbanyak sosialisasi dalam menginformasikan program kewilayahan dengan nilai 79 responden yang meminta dan ada menciptakan inovasi, kemudahan dan kecepatan dalam prosedur perizinan serta prosedur pelayanan lebih cepat dan efisien. Inilah yang melatar belakangi dilakukan rencana aksi perubahan ini. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Pada kondisi saat ini, pengumpulan data dan informasi di kelurahan disimpan dalam satu bentuk dokumen di masing-masing seksi. Kondisi yang diharapkan adalah data tersebut dapat terintegrasi dalam satu sistem. Penyebabnya, yang pertama adalah penyimpanan data dan informasi masih bersifat manual di tiap seksi di kelurahan. Yang kedua, belum ada sistem terintegrasi pengelolaan data dan informasi. Dan yang ketiga, masih minimnya pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan data dan informasi. Untuk tujuan di sini dibagi menjadi 3, yaitu pertama tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendek, pengelolaan data dan informasi ini dapat dilakukan di lingkup kelurahan. Jangka menengahnya adalah dapat diterapkan di wilayah kecamatan dan jangka panjangnya tentunya dapat terintegrasi dengan aplikasi Jaki. Akibat yang ditimbulkan jika ini tidak tercapai yaitu pertama adalah pelayanan publik tidak optimal, yang kedua data dan informasi yang disampaikan tidak lengkap dan akurat, dan yang ketiga potensi kehilangan data dan informasi jika ada pergantian atau perpindahan pegawai. Manfaat yang dirasakan yang pertama adalah manfaat bagi individu, yang kedua bagi kelurahan, dan yang ketiga bagi stakeholder. Gagasan yang dibuat yaitu membuat sistem pengelolaan data dan informasi menggunakan One Big Data Integrate. Analisa masalah. Kurang optimal pengelolaan data dan informasi ini menjadi masalah utama yang harus dicarikan akar masalahnya. Setelah dilakukan analisa USG didapatkan bahwa akar masalah adalah belum adanya sistem terintegrasi pengelolaan data dan informasi. Akibatnya yaitu pelayanan publik tidak optimal, data dan informasi yang disampaikan tidak lengkap, akurat, dan valid. Yang ketiga, potensi kehilangan data dan informasi jika ada pergantian atau perpindahan pegawai. Gagasan perubahan yang diberikan setelah dilakukan tapi sampai kena marah, yaitu membuat sistem pengelolaan data dan informasi menggunakan One Big Data Integrate. Terobosan atau inovasi. Inovasi teknologi yang dilakukan pada Sinobidatin ini adalah sifatnya adalah membuat sistem informasi berbasis IT dengan tahapan pertama, adanya memberikan nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder. Yang kedua, memiliki unsur kebaruan. Yang ketiga, bisa direplikasi. Keempat, dapat diterapkan secara berkelanjutan. Yang kelima, sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Pada layar dapat dilihat adalah manfaat bagi individu, organisasi, dan stakeholder seperti tertera pada layar. Lalu bisnis proses. Pada bisnis proses, sebelum adanya aplikasi Sinobidatin ini, setiap data dan informasi masuk ke setiap seksi masing-masing. Data dan informasi tersebut lalu diketik atau disimpan di tiap seksi. Jika ada permintaan warga mengenai data dan informasi, maka akan dilakukan pengkoordinasian terlebih dahulu antar instansi untuk memperoleh data tersebut, lalu meminta kepada staf untuk mencari data informasi, lalu dilakukan verifikasi oleh atasan, dan yang terakhir baru data tersebut dapat diberikan kepada masyarakat. Setelah ada sistem Sinobidatin, diharapkan bahwa data dan informasi tersebut dapat langsung diinput ke dalam sistem, lalu dilakukan verifikasi oleh atasan. Warga masyarakat yang meminta data atau informasi dapat langsung membuka sistem melalui handphone masing-masing dan memprint hasil atau data yang diinginkan oleh warga masyarakat. Tujuan dan tahapan. Tujuan ini terbagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk tujuan jangka pendeknya tentunya menggunakan Sinobidatin ini di lingkup kelurahan, dan untuk jangka menengahnya Sinobidatin
dapat digunakan di lingkup kecamatan, dan yang jangka panjangnya dapat terintegrasi dengan sistem aplikasi Jaki. Untuk pengendalian mutu, yang pertama yaitu menyusun milestone tujuan RAP, yang kedua menyusun SOP, dan yang ketiga membuat checklist pertahapan kegiatan sesuai SOP. Ini dilakukan agar proses dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pemanfaatan sumber daya organisasi yaitu pertama membuat sumber daya manusia, yaitu memaksimalkan tim efektif dalam RAP. Yang kedua, anggaran yang digunakan untuk membuat sistem ini sebesar 6.200.000 dan surplus peralatan teknologi digital yaitu komputer, printer, scanner, sewa server, dan jaringan internet. Identifikasi pemetaan dan strategi mempengaruhi stakeholder. Yang pertama untuk promotor yaitu lurah kepala seksi, yang laten Dukcapil, PTSP, Dinsos, tenaga ahli. Untuk warga masyarakat masuk ke depan defender dan apatetik yaitu kader PKK, Jumantik, Posyandu, Dawis, RPetra, dan PPSU. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam rancangan aksi perubahan kinerja pelayanan publik kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.